Bab 3152. Mumpung bisa bersantai. Namun, orang tua galaksi juga tertekan. Dia telah menjaga galaksi begitu lama, dan dia tidak pernah berpikir untuk melakukan hal seperti itu sebelumnya. Mengapa dia bertemu orang aneh seperti Eric Kin hari ini? Orang tua itu melambaikan tangannya dengan suasana hati yang rumit. Eric Kin hanya merasakan kegelapan di depan matanya. Jiwa dewa diusir dari angkasa. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia kembali ke kapal bintang. Eric Kin juga sedikit terdiam. Orang tua galaksi tidak bisa diandalkan, apa dia sudah setuju? Tapi dia tidak menjelaskan apa yang harus dia lakukan untuk berlatih ilmu 7 pedang pembunuh, dan naga sisik ini dianggap sebagai tempat yang berbahaya. Tetapi jika dia benar-benar menipu dirinya, tidak ada yang bisa dirinya lakukan juga. Galaksi tidak dapat dipotong lagi. Saat itu, dia marah dan tidak terlalu peduli. Memikirkannya sekarang, bukan karena ditakuti oleh orang tua galaksi, tetapi lelaki tua itu terus berusaha menghentikan dirinya. Mungkin beberapa batasan pada galaksi memang telah rusak. Jika dia melanggar larangan dengan satu pisau, dia akan sial. Terbang kembali ke kapal bintang, Eric Kin tidak sabar untuk menyelidiki segel. Setelah melihatnya, Eric Kin menghela nafas lega. Oke, orang tua galaksi masih memiliki kredibilitas, poinnya naik banyak, dan penebasan naga sisik emas tidak sia-sia. Tapi dia ingin cara berkultivasi, tidak tahu bagaimana orang tua galaksi bisa menyelesaikannya. Sambil memikirkannya, Eric Kin merasakan sedikit mati rasa di punggung tangannya. Setelah melihatnya, dia terkejut menemukan bahwa ada juga tanda di punggung tangan aku. Tanda ini memancarkan cahaya aneh, dan saat pikiran Eric Kin berputar, kerohanian menyapunya. Bang! Detik berikutnya, dia tiba di ruang hampa, reiki langit dan bumi kaya, dan ada banyak boneka wayang yang ditempatkan di sekitarnya. Ini tempat kamu berlatih yang disediakan khusus oleh orang tua galaksi. Iblis Fu tampak penasaran dan bersemangat. Eric Kin, kamu hebat. Kamu benar-benar mendapatkan banyak manfaat dari orang tua itu. Eric Kin juga tersenyum kecil. Tampaknya risikonya dilewati tanpa sia-sia. Dia berisiko dihantam terbang dan sekarang dia memiliki tempat terpencil untuk berlatih. Setidaknya reiki di sini kuat dan ruangnya mandiri, tentunya banyak manfaat akan didapatkan dari berlatih di sini. Namun, dia tidak terburu-buru untuk berlatih. Dia harus tahu jelas, apakah jiwa dewa atau tubuh yang muncul di sini, dan jika dia pergi, apa yang akan terjadi dengan kapal bintang. Dengan perubahan pikiran lagi, Eric Kin kembali ke kapal bintang. Dan berdiri di atas kapal, Eric Kin sudah tahu apa yang terjadi tanpa bertanya. Karena Ritsun, Witeret Bones, dan yang lainnya semua menatap dirinya dengan tatapan kosong saat ini, dengan ekspresi bagaikan melihat hantu di wajah mereka. Teman seiman Kin, kemana kamu pergi barusan? Johan Mi bertanya dengan heran. Ya, tahukah kamu kalau kamu tiba-tiba menghilang sekarang, apakah kamu baik-baik saja? Si botak juga terbang untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Semua orang membagi manfaat naga sisik, dan kemudian tiba-tiba, ruang di sampingnya berfluktuasi, dan kemudian, Eric Kin menghilang. Ini mengejutkan semua orang, dan beberapa orang yang penakut pun berwajah pucat. Ketahuilah, di atas galaksi, semua praktisi tidak bisa meninggalkan kapal bintang lebih dari 100 kaki, kecuali di pulau-pulau tertentu. Jika tidak, kamu akan tersesat di dunia ini dan akan sulit bagi kamu untuk menemukan jalan kembali, atau kamu akan dibunuh secara langsung, dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Akibatnya, di galaksi yang luas itu, Eric Kin tiba-tiba menghilang, itu sangat aneh. Untungnya, Vinola Su merasakan bahwa tidak ada perubahan pada aura Eric Kin,
dia pun menenangkan kerumunan pada waktunya, sehingga tidak membiarkan kerumunan itu berhamburan untuk menemukannya. "Erikin, ada apa?" Vinola Su juga mengerutkan kening dan bertanya dengan prihatin. "Tidak apa-apa." Erikin tersenyum dan menjelaskan masalah itu sedikit. Tubuhnya telah menghilang, dan sama sekali tidak mungkin untuk menyembunyikannya. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut dan senang, dan mereka sangat iri. Orang tua galaksi menemukan tempat khusus untuk teman seiman untuk berlatih. Bagus sekali. Tempat seperti ini tidak terganggu. Ini tempat yang sempurna untuk berlatih. Puji Tuan Chen. Aku tidak menyangka bahwa pembantaian galaksi akan menghasilkan panen seperti itu. Ini juga keberanian teman seiman Qin. Jika itu aku, bahkan jika aku ingin berlatih, aku benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Johan Ni tersenyum kecil. Ritz Sun memiliki ekspresi penyesalan, dan merasakan sakit di hatinya. Mengapa dia tidak terpikir, jika aku yang duluan, maka ruang kultivasi ini akan jadi milik dia. Dia sangat menyesalinya. Meskipun semua orang iri, tidak ada yang cemburu pada Erikin. Lagi pula, Erikin mendapatkan semuanya dengan usaha sendiri. Jika itu mereka, bahkan jika punya nyali untuk memotong galaksi, mungkin tidak punya nyali untuk bernegosiasi dengan orang tua galaksi. Apalagi semua orang juga mendapat banyak karena pilihan Erikin. Naga bersisik emas ini sangat besar, ditutupi penuh dengan harta, dan itu tidak menghilang seperti binatang galaksi lainnya, yang berarti bahwa setiap orang telah memperoleh banyak barang bagus. Tuan Chen, bagaimana rasa naga sisik emas ini? Apakah rasanya sama enaknya dengan siluman ikan sebelumnya? Si botak mungkin sudah ngeces gara-gara siluman ikan sebelumnya, dan sekarang dia melihat daging naga sisik dan menjilat bibirnya. Jangan ragu, naga sisik ini pasti lebih baik dari jin siluman ikan, dan memiliki efek menyehatkan Reiki dan tubuh Taois, kata Tuan Chen. "Kamu begitu paham, kamu pernah makan?" tanya si botak curiga. Makhluk seperti naga sisik mana mungkin begitu mudah ditemukan di daratan dunia dewa. Tuan Chen tersenyum pahit. Ada juga garis keturunan naga hijau di klan iblis. Misalnya naga putih kecil, tapi pejuang kebanggaan klan iblis ini, beranikah kamu membunuh dan memakannya? Klan iblis yang marah akan memusnahkan seluruh klanmu dalam hitungan menit. Tapi pernahkah kamu mendengar pepatah, daging keledai di tanah dan daging naga di langit? Daging naga sisik ini pasti tidak enak. Adapun efek nutrisinya, tahukah kamu seberapa kuat tubuh Taois naga? Semakin mendengarnya, semakin serakah si botak, dan beberapa kultivator lainnya juga tergoda. Kak Erik, karena benda ini tidak mudah untuk dibagikan, mengapa kita tidak memakannya di atas kapal? Benar, sudah 20 hari kita terombang-ambing dan dalam 10 hari lagi kita akan berlabuh. Sudah pasti kita akan berpisah. Aku khawatir kesempatan bagi semua orang untuk berkumpul di masa depan tidak akan banyak. Jika memiliki kesempatan ini, lebih baik mengambil kesempatan ini untuk berkumpul bersama. Johan Ni juga tertawa. Karena Erikin, para kultivator di kapal bintang ini bisa bergaul dengan baik, yang sangat berbeda dengan kapal bintang lainnya. Bahkan Ritz Sun yang paling beda sendiri pun bisa bergaul di dalamnya, apalagi yang lain. Aku juga berpikir itu layak. Ritz Sun mendengar bahwa daging naga sisik ini dapat meningkatkan tubuh Taois dan menjadi sangat bersemangat. Melihat semua orang tertarik, Erikin tersenyum tipis dan tidak keberatan. Namun, kita akan segera memasuki tempat yang berbahaya. Setelah tempat ini, kita tidak hanya akan membuat daging naga sisik menjadi makanan lezat, tetapi juga minum minuman dewa. Di galaksi, ada baiknya mencari kesempatan untuk menenangkan pikiran setelah tegang setiap hari. Itu bahkan lebih baik.
Semua orang tampak penuh harap. Tempat berbahaya yang selanjutnya membuat semua kultivator termotivasi, dan dengan kekuatan mereka yang memang menekan musuh, mereka dengan cepat membunuh monster iblis yang bercokol di sini. Kemudian di kapal bintang, suasananya sangat harmonis. Semua kultivator, pria dan wanita, semuanya tersenyum. Meskipun daging naga sisik sangat keras, Erikin memiliki api suci, dan di bawah pemanggangan, itu akan matang dalam waktu singkat. Bersambung.